Saya akan presentasikan laporan audit job planning di SD saya, SD Pelompong 01 Kecamatan Sirampo. Tujuan OJL ada 4. Satu, meningkatkan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah melalui rencana tindak kepemimpinan (RTK). Yang kedua, meningkatkan kompetensi supervisi akademik berbasis coaching kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi telaah modul ajar berdiferensiasi. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi manajerial dalam mengkaji KOSP, RKS, rapor pendidikan atau PBD. Ini adalah profil sekolah saya. Sekolah saya memiliki luas 2045 meter persegi, cukup luas. 6 guru kelas, 20 mapel, 4 guru PTG, dan 176 siswa. Di sekolah kami mengimplementasikan 2 kurikulum. Yang pertama KOSP pada kelas 1, 2, 4, dan kelas 5. Untuk kurikulum 2013 di kelas 3 dan 6. Berdasarkan EDS evaluasi di sekolah pada rapor pendidikan, itu kami memiliki nilai terendah pada komponen kemampuan numerasi, masih memiliki rendah pada rapor pendidikan. Rapornya masih merah. Sedangkan visi sekolah kami itu terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, dan bergotong royong. Yang pertama, pelaksanaan rencana tindak lanjut kepemimpinan. Judulnya peningkatan kompetensi guru melalui penyusunan modul ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Pelompong 01. Tujuannya ada 2, yaitu peningkatan kompetensi kepala sekolah dan peningkatan kompetensi guru atau kinerja sekolah. Nama kegiatannya adalah workshop penyusunan modul ajar berbasis pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Pelompong 01. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama persiapan, melakukan rapat dan sosialisasi program workshop. Yang kedua, menyusun jadwal kegiatan workshop. Yang ketiga, membentuk panitia kegiatan workshop. Yang keempat, menyiapkan tempat kegiatan workshop. Dan yang kelima, menyiapkan perangkat kegiatan workshop. Untuk pelaksanaannya ada 4 kegiatan. Yang pertama, memastikan tersedianya ruangan dan perlengkapan yang memadai. Yang kedua, memastikan kehadiran narasumber. Yang ketiga, memastikan peserta hadir dalam kegiatan. Yang keempat, menyampaikan metrik tindak lanjut RTKS. Untuk monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program RTK, hasilnya itu ada beberapa guru belum mampu menyusun komponen modul ajar dengan lengkap. Tingkat tercapaiannya 86,38% dalam kategori amat baik. Rekomendasinya atau tidak mudah agar guru mempelajari komponen modul ajar sesuai panduan. Untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah, hasilnya adalah kompetensi memfasilitasi aspirasi peserta dalam pengembangan sekolah dalam kegiatan workshop masih di level cukup sering. Tingkat tercapaian 90,63% dalam kategori amat baik. Rekomendasi atau tindak lanjut agar kepala sekolah meningkatkan kompetensi memfasilitasi aspirasi peserta dalam pengembangan sekolah dalam kegiatan workshop di level sering. Next. Untuk peningkatan kompetensi guru atau kinerja sekolah, hasilnya adalah ada beberapa guru belum mampu mengkaji capaian pembelajaran dengan lengkap. Tingkat tercapaiannya 87,5% dalam kategori amat baik. Rekomendasi atau tindak lanjut agar belum mengkaji capaian pembelajaran dengan lengkap. Untuk redaksi, guru-guru dapat menyusun modul ajar sendiri sesuai komponen modul ajar, walaupun masih belum lengkap pada setiap komponennya. Juga pada pembelajaran berdiferensiasi belum tertulis secara rinci.
berdasarkan umpan balik dari peserta workshop, mereka merasa puas dengan kegiatan workshop. Mereka merasa materi workshop relevan dan bermanfaat dalam menyusun modul ajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Next. Sumber daya. Ada 3 kategori sumber daya. Yang pertama sumber daya manusia yang terdiri dari narasumber, pendidik dan tenaga pendidikan sebagai peserta dan tim panitia. Untuk keuangan, semua biaya yang dikeluarkan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan akhir kegiatan dianggarkan dari dana POSP. Yang ketiga, sumber daya non manusia berupa alat dan perangkat yang mendukung keterlaksanaan kegiatan RTK terdiri dari laptop, LCD, servisam, dan etc. Untuk metode pengumpulan data menggunakan angket keterlaksanaan program RTK, angket peningkatan kompetensi kepala sekolah, dan angket peningkatan kompetensi guru atau kinerja sekolah. Next. Untuk supervisi akademik berbasis coaching, siklus 1 pada guru kelas 1. Untuk pra observasi, hasilnya adalah RPP sudah menunjukkan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang diampu. Hasil dari observasi pembelajarannya, penilaian sudah dilakukan, namun instrumen penilaian sikap dan keterampilan belum ada. Hasil pasca observasinya, rencana tindak lanjut untuk pembelajaran siklus 2 adalah berusaha memperbaiki kekurangan yang didapat dalam proses pembelajaran agar pembelajaran kedepannya lebih efektif. Next. Nah, untuk siklus 1 pada guru kelas 4, hasil pra observasinya adalah persiapan kegiatan pembelajaran sudah baik. Guru merencanakan strategi pembelajaran yang berfokus untuk mengembangkan kompetensinya. Sedangkan hasil observasi pembelajaran itu perlu adanya pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan siswa. Hasil pasca observasi yaitu menambahkan referensi media pembelajaran dan melibatkan siswa dalam membuat alat perangkat yang digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan bahan yang tersedia. Next. Untuk hasil siklus 2 pada guru kelas 1, untuk pra-observasinya adalah RPP sudah menunjukkan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, konten dan produk sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang diampu. Untuk observasi pembelajarannya, pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan dan terlaksana dengan baik. Untuk hasil pasca observasinya, rencana tindak lanjut kedepannya yaitu berbagi praktik baik dengan rekan guru yang lain dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Next. Untuk hasil siklus 2 pada guru kelas 4 pada pra observasi, yaitu hasilnya sudah membagi siswa untuk berdiskusi tentang isi cerita berdasarkan kemampuan awal siswa. Pada observasi pembelajarannya, hasilnya adalah pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan dan terlaksana dengan baik. Sedangkan hasil pasca observasinya, rencana tindak lanjut depannya yaitu berbagi praktik baik dengan rekan guru yang lain dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah hasil nilai supervisi pelaksanaan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2. Ada kenaikan progres yang cukup signifikan, yaitu kelas 1 nilai siklus 1-nya 79,90, pada siklus keduanya mendapatkan nilai 8,76. Untuk kelas 4 nilai siklus 1-nya mendapatkan 79,41, pada nilai siklus keduanya mendapatkan 86,27. Ada peningkatan hasil yang signifikan. Berikutnya sarana untuk semangat. Yang ketiga adalah modul ajar berdiferensiasi. Persiapan pada kegiatan ini dengan koordinasi dengan guru kelas 1 dan guru kelas 5 untuk meminta modul ajar yang telah disusunnya dan menyiapkan instrumen pelengkap modul ajar. Pada kegiatan pelaksanaan dengan membaca dengan teliti dan cermat setiap modul ajar yang telah ditelaah
yang ditelaah dan menelaah komponen-komponen modul belajar dan menuliskan hasil telaah pada buku catatan dan instrumen yang telah disediakan. Kegiatan yang ketiga itu evaluasi. Kegiatannya menggunakan hasil telaah modul belajar untuk bahan diskusi dengan guru untuk perbaikan penyusunan modul belajar. Next. Ini adalah hasil telaah modul belajar berdiferensiasi bagi kelas 1. Hasilnya adalah komponen modul belajar sudah sesuai instrumen, namun ada komponen modul belajar yang belum lengkap, antara lain pada tujuan pembelajaran tidak menunjukkan diferensiasi proses dan produk, dan pada asesmen remedial penilaian tidak ada teknik penilaian dan instrumen penilaian. Hasil telaah untuk kelas 5 yaitu komponen modul belajar sudah sesuai instrumen, namun ada komponen modul belajar yang belum lengkap, yaitu tujuan pembelajaran tidak menunjukkan pembelajaran diferensiasi proses dan produk dan tidak mengandung ABCD. Pada asesmen remedial dan penilaian tidak ada bentuk soal teknik penilaian dan instrumen penilaian. Media pembelajaran dan bahan bacaan belum dimanfaatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pengkajian aspek manajerial, yang pertama kajian KOSP pada kegiatan persiapan dengan koordinasi dengan guru senior maupun guru lain yang duduk sebagai tim pengembang dan menyiapkan instrumen dan metrik kajian. Kegiatan pelaksanaannya menganalisis komponen-komponen KOSP sesuai dengan prinsip penyusunan KOSP. Hasil visi dan tujuan sekolah apakah masih relevan dengan perkembangan zaman, membaca tujuan jangka panjang dan menengah sebagai gambaran sekolah masa depan, dan mengisikan hasil kajian pada metrik kajian dan instrumen yang telah disediakan. Next. Ini adalah hasil kajiannya. Komponen pengorganisasian pembelajaran kesenjangannya adalah belum membuat pembagian tugas penanggung jawab jenis-jenis budaya sekolah yang ada. Untuk alternatif solusinya dengan membuat pembagian tugas penanggung jawab jenis-jenis budaya sekolah yang ada. Pada komponen perencanaan pembelajaran ada kesenjangan, yaitu bentuk instrumen asesmen belum tertulis secara lengkap, sedangkan untuk alternatif solusinya dengan membuat bentuk instrumen asesmen ditulis secara lengkap. Balik lagi, ya oke, ngomong. Ini untuk kajian RKS persiapannya, koordinasi dengan guru senior maupun guru lain yang duduk sebagai tim pengembang dan menyiapkan instrumen dan metrik untuk pelaksanaannya. Analisis dokumen RKS, merumuskan kondisi ideal yang seharusnya, membandingkan hasil kajian dengan kondisi ideal, menentukan ada tidaknya peluang kesenjangan, menentukan rekomendasi untuk meminimalisir kesenjangan untuk mencapai kondisi yang ideal, dan menuliskan hasil kajian RKS dalam bentuk metrik kajian dan instrumen yang telah disiapkan. Next. Ini adalah hasil kajiannya, yaitu komponen penyusunan RKS kesenjangannya ada pada masih disusun oleh kepala sekolah dan operator BOS. Untuk alternatif solusinya dengan optimalisasi tim kerja pengembang sekolah. Kesenjangan pada komponen pemanfaatan EDS, yaitu EDS belum digunakan secara optimal. Alternatif solusinya adalah optimalisasi penggunaan EDS. Untuk moneternya, hasil instrumen dapat tercapaian 81 dalam kategori B baik. RKS sudah disusun dengan baik sesuai dengan instrumen koreksi RKS. Penyusunan RKS dilengkapi dan disempurnakan lagi agar sesuai dengan standar yang diharapkan sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program sekolah yang lebih baik lagi. Ini kajian yang terakhir, kajian rapor pendidikan. Persiapan itu dengan koordinasi dengan operator sekolah dan menyiapkan instrumen dan metrik kajiannya. Pada kegiatan pelaksanaan dengan mencermati rapor pendidikan tahun 2023, merumuskan kondisi ideal yang seharusnya, membandingkan hasil kajian dengan kondisi ideal, membaca prioritas rekomendasi dan menentukan rekomendasi untuk meminimalisir kesenjangan untuk mencapai kondisi yang ideal. Next. Nah, ini hasil kajian dari rapor pendidikan. Pada komponen kemampuan literasi, kesenjangannya adalah
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan alternatif solusinya yaitu peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Sedangkan kesenjangan pada komponen kemampuan numerasi adalah tidak berubah dari tahun sebelumnya. Untuk alternatif solusinya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif agar kemampuan peserta didik di atas kompetensi minim. Berdasarkan hasil monetnya yaitu untuk pengajian rapor pendidikan PPD sudah dilakukan identifikasi, refleksi dan benahi, kemudian diprogramkan di RKJM, RKT dan RKS untuk meningkatkan komponen yang masih rendah. Terima kasih. Simpulan, secara keseluruhan tujuannya telah ditentukan yaitu meningkatkan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah melalui rencana tindak kepemimpinan MTK, meningkatkan kompetensi supervisi akademik berbasis coaching pada pendidik dan tenaga pendidikan, meningkatkan kompetensi telaah modul belajar berinisiasi dan meningkatkan kompetensi manajerial dalam mengkaji KOSP, RKS rapor pendidikan berhasil dicapai dengan baik walaupun ada beberapa tujuan yang mungkin belum tercapai dengan maksimal melalui pengalaman on the job learning ini. Berikutnya, terima kasih. Berikutnya kami tampilkan video kegiatan RTK di SD kami.